Hai semuanya. Besaran gaji 13 2022 non-ASN ini jumlahnya hingga 19,9 juta. Siapa saja yang dapat? Kabar gaji 13 2022 saat ini sedang dinanti oleh ASN, pensiunan, penerima pensiun hingga penerima tunjangan. Sebelum melanjutkan video ini, subscribe dulu channel ini agar Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload info terbaru mengenai gaji 13 PNS. Pemerintah memastikan bahwa gaji ke-13 cair cepat pada bulan Juli. Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada 13 April yang lalu telah menandatangani peraturan pemerintah tentang THR dan gaji ke-13 2022 yang tertuang dalam PP nomor 16 2022. Selain ASN dan pejabat negara, salah satu kategori penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2022 yaitu pegawai non-pegawai aparatur sipil negara, non-ASN. Pegawai non-ASN yang dimaksud dalam PP nomor 16 tahun 2022 tersebut ialah mereka yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai lembaga non-struktural, badan layanan umum, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi. Lalu siapa saja non-ASN yang bakal dapat gaji ke-13 sebanyak 19,9 juta rupiah tersebut? Sebelum itu perlu diketahui bahwa besaran gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok atau pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum dan 50% tunjangan kinerja bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Serta bagi ASN yang bekerja di instansi pemerintah daerah ada tambahan penghasilan paling banyak 50%. Besaran nominal tunjangan kinerja sendiri disesuaikan dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan ataupun kelas jabatannya. Jumlah besaran gaji ke-13 yang diberikan kepada ASN, TNI, Polri, hingga penerima tunjangan adalah berdasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022. Berikut besaran gaji ke-13 non-ASN berdasarkan PP nomor 16 tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru adalah meliputi penghasilan yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Gaji ke-13 bagi pimpinan dan pegawai badan layanan umum atau layanan umum daerah, adalah paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. 3. Gaji ke-13 non-ASN di instansi pemerintah menurut PP nomor 16 tahun 2022 pasal 6 ayat 8 dijelaskan bahwa besaran gaji ke-13 pegawai non-aparatur sipil negara di instansi pemerintah paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. 4. Gaji ke-13 pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran publik, terdiri atas A. Gaji pokok, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, D. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Namun, pegawai non-ASN yang berhak untuk mendapatkan gaji ke-13 haruslah memenuhi 4 syarat berikut ini. 1. Warga negara Indonesia. 2. Telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. 3. Pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. 4. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran maksimal gaji ke-13 yang paling besar menurut PP nomor 16 tahun 2022 didapatkan oleh pimpinan dan anggota lembaga non-struktural yaitu sebesar Rp24.134.000. Sementara itu, jumlah besaran maksimal gaji ke-13 untuk non-ASN yang berstatus pegawai, bukan ketua atau pimpinan lembaga, paling banyak adalah sebesar Rp19.939.000. Pegawai non-ASN tersebut adalah pegawai pada lembaga non-struktural, atau pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon 1.
Sementara itu pegawai non-ASN yang hak keuangan dan hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon 2 mendapatkan gaji ke-13 dengan besaran maksimal Rp14.702.000. Sementara itu besaran gaji ke-13 yang paling kecil di antara pegawai non-ASN pada lembaga non-struktural atau pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon atau pejabat yang setara dengan eselon 4. Pegawai non-ASN pada lembaga non-struktural tersebut hanya mendapatkan gaji ke-13 dengan besaran maksimal Rp7.517.000. Inilah informasi mengenai gaji ke-13 PNS 2022. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat untuk mengupload video terbaru mengenai gaji ke-13 PNS 2022. Sampai jumpa.